Rileks, lepaskan semua. Biarkan energi yang saya kirimkan sekarang mengalir ke setiap sel tubuh Anda. Anda akan merasakan sedikit sensasi, ketenangan yang sudah lama Anda rindukan. Simpan ini baik-baik. Saat dada Anda terasa sesak atau pikiran Anda berat, kembali ke keadaan ini. Anda lebih ringan daripada yang Anda bayangkan. Dan dalam relaksasi, hidup menjadi lebih ringan. Lepaskan ketegangan, izinkan kemakmuran bersemayam di dalam diri Anda. Siap? Maka, hirup napas. Dan percayalah, banyak orang berjuang keras demi uang, bekerja 8, 10, 12 jam sehari, tapi keuangan tetap sulit. Ada yang berpenghasilan besar, tapi kehilangan semuanya karena utang, pengeluaran berlebihan, atau tak mampu mempertahankan apa yang sudah didapat. Alasannya sederhana. Mereka belum diajari kalau uang bukan hanya di dompet, tapi juga di pikiran. Saya dulu juga begitu. Bekerja tanpa henti, jam kerja tak terbatas, kesehatan memburuk, tapi rekening bank tetap kosong. Suatu hari saat membaca Think and Grow Rich, saya mengerti, kekayaan bukan soal keberuntungan, warisan, atau lembur, itu keputusan mental. Anda memutuskan untuk kaya sebelum uang datang. Kedengarannya paradoksal ya, tapi pikirkan, berapa banyak pemenang lotre yang kehilangan semuanya? Berapa banyak pewaris kekayaan yang kini tak punya tempat tinggal? Karena pikiran mereka belum terprogram untuk mempertahankan kekayaan, seperti mengisi ember yang bocor. Anda bisa menuangkan jutaan, tapi akan cepat habis. Satu-satunya solusi adalah memperbaiki ember itu. Dan ember Anda adalah pikiran Anda. Saat menyadari ini, saya bahkan belum lulus SMA. Tapi saya punya satu ide yang jelas. Saya nggak akan menerima penghasilan pas-pasan lagi. Saya membuka usaha cuci dengan satu sapu pinjaman dan keyakinan pikiran saya akan membuat bisnis ini sukses dan berhasil. Tahun pertama, saya mendapatkan lebih dari $100.000, jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Pernah berkata pada diri sendiri, saya nggak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu. Saya nggak pandai mengelola uang. Ini bukan untuk saya. Setiap kalimat itu adalah batu bata yang Anda sendiri letakkan di penjara keuangan Anda. Bukan hanya saya yang mengatakan ini. Penelitian di Journal of Financial Therapy menunjukkan bahwa kepercayaan negatif tentang uang adalah hambatan terbesar untuk menjadi kaya, melebihi gaji atau pendidikan. Apakah Anda merasa tidak nyaman memikirkan kekayaan berlimpah, merasa bersalah jika membeli sesuatu yang mahal hanya untuk diri sendiri? Takut kehilangan semuanya? Jika ya, masalahnya bukan uang, tapi bagaimana pikiran Anda diprogram untuk menghadapi uang. Oprah Winfrey contohnya. Dari kemiskinan ekstrem, korban pelecehan, penolakan, dan rasisme. Kini dia miliarder. Dia nggak menunggu dunia berubah untuk merasa kaya. Dia mengubah dirinya sendiri dulu. Dan kemudian semuanya di sekitarnya menyesuaikan diri dengan citra dirinya yang baru. Terapkan ini dalam hidup Anda. Saat rasa takut akan kekurangan muncul, anggap itu seperti pencuri yang mencoba mencuri kedamaian Anda. Apakah Anda akan membiarkan pencuri masuk ke rumah Anda dan mengambil semuanya? Lalu, kenapa membiarkan rasa takut mencuri kekayaan Anda sebelum Anda mendapatkannya? Ambil kertas, tulis, saya pantas mendapatkan segala kemakmuran di alam semesta. Tempel di kamar mandi, cermin, kulkas. Bacalah 3 kali sehari. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi Anda akan menyadari bahwa Anda mengulanginya dalam pikiran tanpa usaha. Itulah cara memprogram mentalitas baru. Kekayaan adalah efek samping dari pikiran yang terlatih. Uang adalah energi. Ia menyukai pergerakan, menjauhi orang yang menahannya karena takut atau pengeluaran yang sembrono. Jadi, jangan bekerja untuk uang. Kerjakan citra kelimpahan di dalam diri Anda. Uang akan mencari Anda.
Saya pernah mengalami kerugian besar karena percaya orang yang salah. Saya bisa saja kembali ke pola pikir lama sebagai korban, tapi saya berhenti, bernapas dan berpikir, saya adalah sumbernya, uang adalah sungainya. Jika sungai ini kering, saya akan membuka sungai lain. Dalam beberapa bulan, saya mendapatkan kembali semuanya, bahkan lebih banyak. Rahasianya, pikiran saya berlabuh pada kekayaan, bukan pada rasa takut. Mulai sekarang, ambil satu koin, bawa di saku Anda selama seminggu. Saat menyentuhnya, katakan dalam hati, saya menarik uang dengan mudah dan sering. Hanya satu koin, ya. Tapi itu pengingat fisik bahwa alam semesta patuh pada orang yang berpikir benar. Anda nggak perlu ganti pekerjaan hari ini atau membuka usaha besok. Yang Anda perlukan adalah membuka ruang di kepala Anda untuk percaya bahwa Anda pantas mendapatkan lebih, belajar mengatur pengeluaran, dan berinvestasi dengan cerdas. Satu langkah pada satu waktu, dan ingat, jangan meminta sedikit, jangan puas dengan remah-remah. Alam semesta tidak membedakan antara meminta satu koin atau 1 juta. Ia merespons getaran Anda. Sesuatu dalam diri Anda sudah berubah. Teruslah memelihara keyakinan itu. Kekayaan bukan hak istimewa sedikit orang. Itu adalah keadaan alami bagi mereka yang menguasai pikiran mereka. Anda bisa, Anda layak, dan Anda akan mendapatkannya. Karena begitulah cara kerjanya. Berpikir besar, merasa besar, menerima besar. Ini baru permulaan. Mudah sekali mengeluh, ya, macet, cuaca, pekerjaan, pemerintah, hidup. Orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun memelihara kebiasaan ini tanpa menyadari. Mereka bangun dan berkata, hari yang melelahkan lagi. Mereka membuka dompet dan bergumam, saya selalu kekurangan uang. Mereka pergi ke cermin dan berbisik, saya nggak tahan lagi dengan penampilan lelah ini. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa hidup terasa stagnan. Yang tidak dipahami banyak orang adalah setiap kata seperti benih. Dan tanah tempat benih itu jatuh adalah pikiran Anda. Jika menanam keluhan, Anda akan menuai kekurangan. Jika menanam rasa syukur, Anda akan menuai kelimpahan. Saya dulu mengira rasa syukur hanya untuk saat semuanya baik-baik saja. Hadiah untuk perilaku baik, tapi semuanya berubah saat saya menyadari bahwa rasa syukur bukanlah reaksi, tetapi keputusan. Anda memilih untuk bersyukur, bahkan ketika semuanya tampak salah, dan disitulah keajaiban dimulai. Saya pernah bangkrut, saya pernah sakit, saya pernah hampir tak diakui oleh siapapun. Tapi tetap saja, saya mulai bersyukur, awalnya terasa terpaksa. Saya berkata, terima kasih karena masih hidup. Dan perlahan-lahan, saya mulai menemukan lebih banyak alasan. Terima kasih atas kopi hangat ini. Terima kasih atas ide ini. Terima kasih atas percakapan ini. Rasa syukur menjadi rutinitas saya. Uniknya ilmu pengetahuan telah mengkonfirmasi pengalaman ini. Sebuah studi di Journal of Personality and Social Psychology mengungkapkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan rasa syukur setiap hari tidur lebih nyenyak, memiliki lebih banyak energi, dan lebih cenderung mencapai tujuan. Dan kesehatan keuangan mereka membaik. Penelitian dari Greater Good Science Center, Universitas California, menunjukkan bahwa orang-orang yang bersyukur membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan memiliki lebih sedikit utang. Mengapa ini terjadi? Karena orang yang bersyukur hidup di masa kini. Mereka yang hidup di masa kini memiliki kejelasan, dan mereka yang memiliki kejelasan memilih lebih baik, bereaksi lebih baik, berinvestasi lebih baik. Rasa syukur membersihkan filter yang keruh di pikiran. Hilangkan kabut. Cobalah sekarang. Tutup mata Anda. Bawa ke pikiran Anda sesuatu yang biasanya Anda abaikan. Tempat tidur Anda, air keran, makanan di lemari es, matahari di jendela. Sekarang katakan dalam hati, terima kasih, lagi terima kasih.
Rasakan jangan hanya mengulang. Dengan bergetar dalam rasa syukur, frekuensi Anda meningkat. Dan karena semuanya di alam semesta adalah energi, Anda akan menarik hal-hal yang bergetar pada frekuensi yang sama. Orang, ide, peluang, solusi. Pernah memperhatikan orang-orang yang seperti magnet bagi hal-hal baik? Mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Saya mengenal seorang pria yang berkata, "Saya baru mulai makmur ketika berhenti menghitung masalah dan mulai menghitung berkah." Kedengarannya klise, tapi itu adalah kebenaran paling ampuh yang ada. Ingin lebih banyak uang? Bersyukurlah atas sedikit yang Anda miliki. Ingin kesehatan lebih baik? Bersyukurlah karena masih hidup. Ingin lebih banyak cinta? Bersyukurlah atas hubungan Anda, bahkan yang menyakitkan, karena mengajari Anda sesuatu. Rasa syukur mengubah apa yang Anda miliki menjadi cukup. Dan cukup adalah dasar dari yang luar biasa. Sekarang, satu saran sederhana. Mulai hari ini, sebelum tidur, tulis 3 hal yang Anda syukuri. Di ponsel, buku catatan, bahkan serbet. Tempatnya tidak penting, yang penting niatnya. Lakukan selama 21 hari. Tanpa gangguan, tanpa terburu-buru, dan amati perubahan dalam energi, pemikiran, dan hasil Anda. Anda akan melihat banyak kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Orang-orang yang muncul, orang-orang yang menghilang. Utang terselesaikan, ide-ide muncul, itu alam semesta yang menjawab. Anda nggak perlu menunggu memiliki segalanya untuk bersyukur. Anda perlu bersyukur untuk memiliki segalanya. Sesederhana itu, seampuh itu, sebenarnya itu. Rahasianya tidak pernah berada di luar. Semuanya dimulai dengan satu perasaan. Dan perasaan itu adalah rasa syukur. Pernah memperhatikan orang-orang yang paling sering Anda ajak bergaul? Suara-suara siapa yang mengisi pikiran Anda setiap hari? Mereka yang menginspirasi Anda untuk tumbuh atau yang menanamkan rasa takut, keraguan, dan keterbatasan setiap kali Anda berbicara tentang mimpi? Setelah banyak jatuh bangun, saya menyadari bahwa kualitas hidup saya selalu sebanding dengan kualitas orang-orang yang saya pilih untuk dekat. Saat bekerja sebagai pemadam kebakaran dengan penghasilan rendah, tanpa arah, saya memiliki teman-teman yang hanya mengeluh. Mereka mengeluh tentang atasan, pemerintah, gaji, kesehatan. Saya mendengarnya setiap hari, dan tanpa disadari, saya mengulangi keluhan yang sama. Pikiran saya menjadi cerminan dari pikiran mereka. Hasilnya, saya menjadi pria yang lelah, tanpa ambisi, sakit, dan berhutang. Semuanya mulai berubah ketika seorang pria muncul, Raymond Douglas Stanford. Dia memberi saya buku, Think and Grow Rich. Tapi, yang lebih penting daripada buku itu adalah kehadirannya. Dia tidak mengeluh, dia tidak membicarakan masalah. Dia berbicara tentang kemungkinan. Setiap percakapan mengangkat saya seperti balon yang terikat di tanah, dan dia adalah gunting yang memotong tali. Saya ingin bertanya, tanpa basa-basi, siapakah orang itu dalam hidup Anda? Siapa Raymond Douglas Stanford Anda yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk lagi? Tanpa disadari, apakah Anda dikelilingi oleh jangkar yang menarik Anda ke bawah setiap kali Anda mencoba untuk naik? Penelitian Harvard menunjukkan bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita ajak bergaul. Jika mereka selalu khawatir, Anda pun akan begitu. Jika mereka negatif, Anda akan menyerapnya. Tapi jika mereka fokus, penuh harapan, makmur, Anda pun akan menjadi seperti mereka. Saya melihat ini berkali-kali dalam pelatihan saya. Orang-orang dengan potensi besar, tapi pulang ke rumah dan duduk bersama orang-orang yang mengejek mimpi mereka. Dan dalam diam, mereka menyerah. Begitulah ide-ide besar mati sebelum lahir. Anda tidak perlu meninggalkan siapapun, tapi Anda perlu belajar untuk melindungi energi Anda. Jika seseorang hanya menanamkan keraguan, ganti topik pembicaraan.
Jika tidak berhasil, ganti lingkungan. Jika tidak berhasil, ganti siklus. Terkadang Anda perlu membuka ruang bagi orang-orang yang tepat untuk masuk ke dalam hidup Anda. Contohnya, Steve Jobs. Dia sendiri mengatakan bahwa dia memilih dengan hati-hati siapa yang berada di dekatnya di Apple. Orang-orang yang biasa-biasa saja tidak akan diterima, dan mereka yang mencoba mengecilkan ide-idenya pun tidak akan diterima. Karena itulah dia menciptakan produk-produk yang mengubah dunia. Dia tahu, entah. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ini. Semuanya dimulai dari dalam diri Anda. Kesehatan Anda, kekayaan Anda, peluang Anda, setiap detail dibentuk oleh citra yang Anda proyeksikan dari diri Anda sendiri dan keadaan kedamaian yang Anda pupuk di pikiran Anda. Itu sederhana tapi transformatif, dan karena Anda sudah di sini, siap untuk menciptakan kehidupan yang lebih makmur dan sehat, saya mengundang Anda untuk melanjutkan bersama saya. Video selanjutnya akan membantu Anda naik satu tingkat lagi dalam tangga kebijaksanaan ini, sehingga pada setiap langkah Anda menjadi setidaknya 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih banyak karena telah bersama saya sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita terus belajar bersama. Yang pernah merasa hidup kayak roda yang terus berputar, capek mengejar kesejahteraan dan kekayaan, tapi tetap merasa hampa. Rasanya seperti kita dikejar-kejar bayangan sendiri. Padahal kunci kebahagiaan dan kemakmuran itu sebenarnya ada dalam genggaman kita. Bayangkan, sehat walau dokter bilang sebaliknya, kaya raya meski keuangan lagi mengeret. Mungkin kedengarannya mustahil, tapi itu rahasia yang selama ini tersembunyi. Tubuh dan harta kita semuanya dipengaruhi pikiran kita. Sadar nggak sih betapa seringnya pikiran kita berkelindan, seperti mobil balap yang rem tangannya terus ditarik, stres, tegang. Saya paham banget, pernah merasakannya bertahun-tahun, lari dari satu janji temu ke janji temu lain, dihantui kecemasan yang tak perlu. Sampai akhirnya menyadari, tubuh saya cerminan pikiran saya. Saat rileks, tubuh tahu dia nggak perlu lagi berjuang atau kabur. Disitulah penyembuhan dimulai, energi tersimpan, dan segalanya mengalir untuk membangun kesehatan dan kelimpahan. Terdengar sederhana kan? Tapi luar biasa ampuhnya. Pernah terpikir, ide-ide brilian sering muncul saat kita tenang. Saat mandi, jalan-jalan pagi, atau sebelum tidur. Bukan kebetulan. Itu hukum vibrasi alam semesta yang bekerja untuk kita. Coba rasakan, lepas semua ketegangan. Bayangkan otot-otot Anda selembut kapas. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya selalu tegang, khawatir, meratapi masa lalu? Berapa banyak malam tanpa tidur hanya karena mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Studi di Stanford University membuktikan 90% kekhawatiran kita ternyata nggak pernah terjadi, tapi kita sudah merasakan dampaknya, maag, insomnia, sakit kepala, bahkan penyakit jantung. Gila, ya? Korbankan kesehatan untuk hal yang belum tentu terjadi? Saya belajar ini dengan cara yang sangat menyakitkan. Setelah pensiun dari pemadam kebakaran, stres bertahun-tahun masih melekat, merokok, napas sesak, selalu flu. Suatu hari saya duduk seperti Anda sekarang dan memutuskan, hari ini saya nggak akan memikirkan masalah. Saya bukan ahli meditasi, nggak punya matras kemenyan apapun, cuma diam, merasakan tubuh menjadi lebih ringan. Tebak apa yang terjadi? Di tengah ketenangan itu, muncullah ide bisnis pertama saya yang sukses besar. Tubuh rileks, pikiran terbuka. Gampang kan? Sekarang, coba tes ini. 7 hari ke depan, sebelum tidur, duduk di tempat tidur, tangan di lutut, mata tertutup, dan katakan pada tubuh Anda, rileks, hanya itu. Rasakan gravitasi menarik pundak Anda ke bawah. Lepas kening Anda, longgarkan rahang, dan lepaskan perut. 5 menit saja. 5 menit mungkin terasa sebentar bagi yang terbiasa terkoneksi, cemas, dan memikirkan masalah.
Tapi 5 menit relaksasi sejati bisa menghemat bertahun-tahun penderitaan fisik dan mental. Pernah lihat miliarder yang stres, sakit, dan kelelahan? Saya juga belum pernah. Ketenangan adalah pintu gerbang menuju kemakmuran. Ini bukan hanya pendapat saya, fisika kuantum pun menjelaskan. Semua bergetar, semua saling menarik berdasarkan kesamaan frekuensi. Tubuh tenang menarik ide-ide tenang, hubungan harmonis, dan peluang yang datang dengan sendirinya. Kalau sulit menenangkan pikiran, janjikan sesuatu pada diri sendiri. Saat pikiran negatif muncul, ganti dengan napas dalam. Hirup 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 4 hitungan. Mudah kan? Lakukan sebanyak yang Anda perlukan. Anda melatih pikiran Anda untuk tenang. Saya bersama Anda dalam perjalanan ini. Anda nggak perlu siapapun untuk menjadi kaya atau sehat. Yang Anda perlukan adalah mengendalikan tubuh Anda. Dia adalah bawahan pertama yang harus Anda perintah sebelum memimpin perusahaan, bisnis, atau kekayaan.